Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan menceritakan hal dari masa jahiliyah yang ternyata itu bermanfaat bagi dakwah di kemudian hari. Masih di episode yang membahas masa jahiliyah. Memang agak panjang, ya, memang agak panjang. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah menegaskan bahwa Islam itu akan terurai satu persatu ketika umat Islam itu sudah tidak mengenal lagi jahiliyah itu seperti apa. Agar apa? Agar bisa membandingkan antara keberislaman dengan kejahiliyahan. Dulu di Ka'bah itu pernah tergantung sajak-sajak yang paling indah, dianggap paling indah dalam kesusastraan Arab, yaitu al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu artinya yang tergantung, yang digantung di dinding Ka'bah. Apa itu? Itu puisi-puisi yang dianggap mewakili puncak kesusastraan sajak pada zamannya, puncak kesusastraan pada zamannya. Ada puisinya Nabi Ghah, ada puisinya Zuhair bin Abi Sulma, ada puisinya Umayyah bin Abi Shalf, dan lain-lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan istilahnya sebuah daya dukung bernama Jawami'ul Kalim. Ini mukjizat yang khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kata-kata yang padat, singkat, tapi maknanya sangat dalam dan menyentuh hati. Jawami'ul Kalim. Orang-orang tuh bingung menentukan Al-Qur'an ini apa ya. Salah satu yang menarik adalah kisah Al-Walid bin Mughirah yang ketika dia mendengar Al-Quran, lalu kemudian ada sebuah sidang Quraisy yang tujuannya untuk menetapkan apa itu Al-Quran, karena mereka kebingungan ketika datang Al-Quran. Apakah Al-Quran ini sajak? Tapi kalau sajak, oke, sajak itu biasanya bicara persoalan aku lirik, aku diri, kesan antara aku terhadap lingkungan sekitar gitu loh. Kalaupun sajak itu bicara tentang moral, maka sajak itu hanya akan bicara tentang sesuatu yang detail, sesuatu yang kecil, tapi sangat berpengaruh kepada diri orang yang menulis sajak. Tapi Al-Quran isinya bukan sajak. Al-Quran tidak berisi keluhan Allah. Al-Quran tidak berisi rasa cinta Allah yang berlebihan kepada sesuatu misalnya. Al-Quran juga tidak berisi omong kosong atau kata-kata yang biasa ditambahkan oleh seorang penyair agar terlihat ada rima saja. Kita lihat dalam surat Al-Insyirah misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat, dan seterusnya. Kan ujungnya ada huruf fa di sana. Atau kita lihat misalnya dalam surat-surat yang lain. Dalam surat Al-Baqarah kata-kata shadiqin itu diulang berulang-ulang kali, akan tetapi kita tidak merasakan jemu. Orang-orang Quraisy kesulitan menentukan ini bukan puisi pasti. Nah, ketika mereka melihat daya yang ditimbulkan oleh Al-Quran terhadap pendengar maupun pembacanya, contoh, surat Al-Fatihah itu punya kemampuan menyembuhkan. Saat itu surat Muawwidzatain, surat An-Nas, surat Al-Falaq belum turun, akan tetapi dua surat itu punya kemampuan untuk menangkal gangguan sihir dan menangkal gangguan jin. Surat Al-Alaq misalnya, atau surat-surat yang lain misalnya, itu punya kemampuan membangkitkan nalar dan seterusnya. Hal seperti ini tidak dimiliki oleh mantra-mantra dukun. Sekian lama saya menempuh kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya belajar bermacam-macam jenis-jenis mantra yang dibuat oleh suku-suku di Indonesia. Saya mempelajari bermacam-macam puisi-puisi yang dibuat oleh para penyair di Indonesia, dan itu semua bahkan tidak mencukupi untuk satu huruf pun mirip dengan Al-Quran. Mantra itu tidak bisa dipahami biasanya. Mantra itu diwariskan turun-temurun. Mantra itu ketika diambil harus dengan laku tertentu. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu diajarkan, diamalkan. Tidak ada satu mantra yang bisa diamalkan, satu pun mantra. Artinya mantra itu isinya itu ternyata ada kita harus begini, harus begini, harus begini, itu enggak. Mantra tidak seperti itu. Maka Al-Quran itu bukan mantra. Dalam surat Al-Haqqah dikatakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ini bukan perkataan dari para penyair, ini bukan bagian dari syair, sedikit sekali mereka beriman. Dan ini juga bukan perkataan para dukun, sedikit sekali mereka berzikir. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kalau kita mau berdakwah itu rupanya ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, penggunaan bahasa. Ada ulama-ulama besar yang menulis dengan bahasa yang indah sekali. Kalau ulama di zaman dahulu, ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menulis kitab Al-Um dan Ar-Risalah dengan puncak ketinggian bahasa. Itu kitab sangat berpengaruh, bahkan sampai 1200 tahun setelah ditulis, sampai hari ini kitab itu masih banyak digunakan orang. Di generasi setelahnya itu ada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang ketika menulis ada, bahkan beliau punya kaidah dunia. Itu kata-katanya betul-betul indah, padat dan menyentuh hati. Ada lagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu kalau kita lihat kitab Minhajul Abidin atau kalau kita lihat kitab Mishkatul Anwar, itu akan kita dapati kata-kata yang betul-betul menyentuh hati. Kalau di Indonesia kita jumpai misalnya ada Buya Hamka, yang mana Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang sastrawan, di satu sisi dikenal sebagai seorang penulis sastra, atau di satu sisi juga dikenal sebagai penulis tafsir dan ulama besar, ketua MUI pertama di Indonesia. Kitab Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka itu adalah kitab tafsir yang memadukan antara gaya berkisah sastra dengan narasi keagamaan. Ada lagi misalnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Aceh pertama dan Gubernur Aceh yang pertama, yaitu Profesor Dr. Ali Hashmi, yang merupakan juga seorang penyair yang sajaknya itu sangat terkenal sekali. Pagiku hilang, sudah melayang, dan seterusnya, ya. Mereka berdakwah rahimahullah ta'ala dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang mampu menusuk hati. Pemilihan bahasa, terutama pada bahasa tulis, ternyata sangat berpengaruh kepada efektivitas dakwah. Ternyata sangat berpengaruh kepada hasil dakwah itu sendiri. Dan pengaruh sajak di kalangan bangsa Arab itu ternyata membuat Al-Quran itu lebih mampu diterima oleh kalangan bangsa Arab, meskipun Al-Quran bukan sajak, sama sekali bukan sajak. Al-Quran bukan hasil pikiran Rasulullah, Al-Quran bukan hasil kerjasama seluruh kaum muslimin. Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah yang memang sangat-sangat indah dan isinya bisa diamalkan, sungguh-sungguh bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.